setelah hampir tak pernah bermain di sepanjang musim ini akibat cedera yang sedang ia alami. Pemain 27 tahun keturunan Indonesia, Jairo Redewoldt, sukses kembali menunjukkan penampilan terbaiknya bersama tim Crystal Palace dalam beberapa pekan terakhir kompetisi Premier League. Jadi begini, setelah jarang bermain, dalam 5 laga terakhir ia selalu dimainkan Crystal Palace, meskipun sebagai pemain pengganti. Ini terjadi setelah ia sembuh dari cederanya, dan saat ia bermain, Crystal Palace tak pernah kalah di 5 laga terakhirnya. Di mana terbaru masuk di menit 68 menghadapi Manchester United, Jairo sukses membantu timnya menghancurkan United dengan skor telak 4-0. Jairo sukses membuat lini tengah United yang diisi banyak pemain bintang seperti Eriksen, Mason Mount, hingga Casemiro tak berkutik. Bahkan Casemiro yang di laga itu dimainkan sebagai defender harus menerima rating terburuk 4,9 di laga tersebut. Jika kita melihat apa yang dilakukan Jairo di laga kontra United, pemain yang berposisi sebagai gelandang ini memang memiliki banyak kelebihan sebagai defensive midfield. Seperti mobilitasnya, pemain ini ada di mana-mana. Ia juga kuat dalam mempertahankan bola di kakinya, meski mendapatkan pressing dari pemain United seperti McTominay. Selain itu, long ball dan visinya juga bagus. Dan itu kenapa banyak pujian diberikan para penggemar di Inggris kepada sosok Jairo yang telah kembali jadi pemain penting di Crystal Palace usai sembuh dari cederanya. Berikut di antaranya. Sebutan singkat untuk Jairo Redewoldt. Saya pikir dia luar biasa ketika dia masuk, menutup banyak ruang dan pemain lawan ke bawah. Beberapa umpan rapi dan mencari peluang untuk Edward. Saya tidak ingin terbawa suasana, namun Jairo Redewoldt ada di sana bersama Xavi dan Pirlo. Di mana-mana lembut untuk istana, jadi tetap gunakan pertandingan bermain Jairo Redewoldt alih-alih penggunaan kerucut pelatihan biasa. Jairo telah dihubungi Erick Thohir. Ada banyak tanda yang kami pikir menunjukkan bahwa Jairo akan jadi salah satu pemain keturunan yang dipanggil Indonesia selanjutnya. Pertama, seperti dilaporkan banyak media-media di Indonesia sebelumnya, Jairo telah menolak untuk bergabung ke timnas Suriname dan memilih Indonesia. Sebagai informasi, Jairo Redewoldt merupakan pemain yang memiliki banyak darah keturunan. Ex-pemain Ajax Amsterdam ini mendapatkan 3 darah campuran sekaligus, yakni Belanda, Suriname, dan Indonesia. Ayahnya disebut-sebut berasal dari Suriname, sedangkan ibunya memiliki darah campuran Belanda Indonesia. Garis keturunan Indonesia ini diperoleh dari neneknya yang berasal dari Manado. Selain itu, mantan anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, sebelumnya juga sudah sempat mengisyaratkan ketertarikan Jairo Redewoldt untuk menjadi proses naturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia. Di mana selain itu, dalam sebuah percakapan DM yang kami kutip dari akun X Kita Garuda, Jairo nampak membenarkan jika ia telah mendapatkan calling via video call dari Ketua Umum PSSI. Jairo sendiri rencananya akan datang pada 21 Maret yang lalu, namun ia tak bisa memastikan karena ia masih cedera. Dan seperti kita lihat, dia tidak jadi datang pada Maret itu. Mungkin di jeda internasional selanjutnya. Saya mendengar informasi apakah itu benar atau tidak. Kamu bisa mengoreksinya. Saya mendapatkan informasi kemarin bahwa kamu telah melakukan video teleconference dengan Ketua PSSI Erick Thohir. Apakah benar? Ya, jawab Jairo. Pada isi percakapan DM pertama yang menjelaskan jika Jairo telah dihubungi Ketua PSSI. Sedang di DM selanjutnya, Yo Jairo, saya baru saja menerima informasi bahwa kamu akan datang ke Indonesia pada 21 Maret ketika Indonesia bermain menghadapi Vietnam. Apakah itu benar? Tolong koreksi. Yo, saya sedang cedera, jadi saya tidak tahu. Jawab Jairo yang tidak bisa memastikannya. Namun dari jawaban Jairo, jelas ia tak membantah undangan ke Indonesia yang artinya, cepat atau lambat, pemain ini akan tiba di Indonesia kami pikir. Sementara itu, dari postingan story akun Instagram pemain keturunan ID, di situ Jairo juga menjawab, jika di akhir bulan ini atau mungkin Mei, ia akan tiba di Indonesia. Dampak Jairo di timnas Indonesia. Seperti kata Erick Thohir,
Timnas Indonesia ini kekuatannya masih tipis. Saat satu pemain, misalnya gelandang tengah kita, Tom Haye cedera atau Ivar Jenner nggak bisa main, maka pilihan di sektor tengah yang punya kualitas tinggi masih cukup minim. Masuknya Jairo jelas akan memperkuat timnas sektor itu. Jairo akan membuat kedalaman squad tim Garuda menjadi lebih baik, apalagi jika melihat kualitas Jairo. Pemain ini kami pikir akan jadi pilihan utama pelatih Shin Tae-yong. Di musim ini ia memang jarang dimainkan karena cedera. Tapi saat dimainkan atau telah sembuh, ia telah membuktikan kelasnya seperti yang ia tunjukkan baru-baru ini saat menghadapi United. Jelas jika masuk di timnas, ia bisa menjalani kerjasama yang bagus dengan sosok Tom Haye, Ivar Jenner, bahkan Nathan Cho-on, yang ternyata juga fasih dalam bermain di lini tengah. Ini akan jadi kekuatan sektor tengah yang luar biasa jika pada akhirnya Jairo bergabung. Dan bukan tidak mungkin membantu skuad Garuda untuk bisa bersaing di babak kualifikasi Piala Dunia round 3 untuk memastikan satu tempat di ajang Piala Dunia. Jadi itulah cerita terupdate di balik sosok Jairo, pemain yang bisa disebut sebagai Pak Jarwo setelah ia tiba di Indonesia. Semoga tak ada halangan, di mana kami pikir kehadiran Jairo akan membuat Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk bersaing di round 3 kualifikasi Piala Dunia bersama para pemain yang telah ada di skuad timnas seperti Jay Itzes, Tom Haye, Ragnar, hingga pemain anyar seperti Martin Paes hingga Calvin Verdong. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati, mulai dari dinding rumahmu.